Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Go Privat. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai turunan fungsi, yaitu tentang menentukan gradien dan persamaan garis singgung. Oke, ini merupakan bentuk soal yang akan kita bahas. Ini merupakan bagian dari video dari turunan fungsi bagian yang ke-6 ya. Bagi teman-teman yang belum pelajari video sebelumnya, silahkan dicek pada video ini. Oke, kita lanjut saja pada materinya. Di sini gradien ya. Di sini menyatakan bahwa gradien itu M dilambangkan dengan M, dan gradien itu sama dengan turunan pertama dari fungsi gitu. Dengan nilai X-nya nanti harus diketahui. Berarti X itu boleh bahasanya itu absis gitu ya. Absis, atau nanti kalau ada Y itu ordinat gitu ya. Ini istilah yang perlu teman-teman ketahui. Oke, kemudian rumus persamaan garis singgung atau persamaan garis, kalau misalnya melalui sebuah titik dan gradiennya sudah diketahui, yaitu ini, nah, gitu ya. Gitu. Y dikurang Y1, jadi nanti Y-nya tetap dan X-nya tetap. Yang akan kita ganti itu Y1 dengan X1. Karena titik yang diketahui itu adalah X1 dengan Y1. Oke, untuk lebih jelas kita langsung saja pada pembahasan soalnya. Yang pertama, oke. Yang pertama, di sini fungsinya udah diketahui, kita harus menentukan gradiennya dulu. Oke, menentukan gradien atau M-nya. Caranya itu M itu sama dengan F aksen gitu ya. F aksen dari berarti turunan dari ini. Berarti turunan ini yaitu 2X gitu. 2X, satunya hilang saja. Kenapa hilang? Silahkan dicek pada video-video sebelumnya. Kemudian kita kan absis ini sebagai nilai X ya, atau nanti boleh juga S1 sebagai nilai X. Jadi kan M belum diketahui, masih dalam bentuk persamaan yaitu 2X, maka X-nya diganti dengan 4. Maka jadinya M sama dengan F aksen X sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 ya. X-nya udah diganti 4. Berarti gradiennya M-nya sama dengan 8. Titiknya cuma X yang sudah diketahui. Y-nya mana? Nah, maka kita harus cari Y. Ini kan Fx ini sama juga dengan Y ya. Berarti kita cari aja Y itu sama saja dengan F. Nah, X-nya berapa? 4. Oke. X-nya diganti dengan 4 sama dengan, berarti S kuadrat dikurang 1 ya. Maka X-nya diganti dengan 4. Jadinya 4 kuadrat dikurangi 1. Sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Dikurangi 1 yaitu 15. Jadi titik yang kita dapatkan X1, Y1-nya adalah X-nya tadi 4, 15 gitu ya. Jadi kalau cuma X saja yang diketahui, maka harus dicari Y dengan mensubstitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan Fx ini. Kalau nanti misalnya udah diketahui 4,15 gitu ya, melalui titik 4,15, maka yang perlu kita cari cuma gradiennya. Gradiennya saja yang perlu diketahui. Jadi Y-nya nggak perlu, karena kenapa? Y-nya sudah ada 15 di sini gitu ya. Oke, sekarang X dengan Y udah ada, gradien udah ada, tinggal menentukan persamaan garis. Jadi persamaan garis tadi kan, persamaan garis tadi kan rumusnya Y dikurangi Y1. Y1 sama dengan M dikali dengan X kurang X1. Oke, Y-nya tetap, yang kita ganti yaitu Y1 dengan X1 dan gradien. Y1 di mana? Yaitu ini, 15 tadi. Berarti dikurangi 15. Sama dengan M-nya berapa? M-nya tadi kita dapatkan 8. Berarti 8 kali dengan X-nya berapa? X-nya tetap, yang kita ganti X1. X1-nya 4 ya. 4, oke. Y kurang 15 tetap sama dengan 8 dikalikan ke dalam. Berarti jadinya 8X. Kemudian 8 kali ke min 4 yaitu min 32. Oke, seperti ini. Boleh dalam bentuk Y sama dengan, kan ini sama sejenis nih, kita kelompokkan aja. Berarti Y sama dengan 8X dikurang 32. 15 pindah ruas jadinya plus 15. Oke. Y sama dengan 8X min 32 ditambah 15 yaitu min 17. Nah, udah selesai sampai di sini. Kalau mau bikin dalam satu
ruas boleh juga ya. Y pindah ruas lagi ke sini berarti jadinya 8x dikurang Y kurang 17 sama dengan 0. Boleh juga. Atau yang tidak punya variabel atau konstantanya pindah ke kanan. Berarti jadinya 8x kurang Y sama dengan, ini jadinya 0 ditambah 17 ya. Pindah ruas berarti 17. Oke, selesai seperti ini. Oke, soal nomor 1 udah selesai. Kita akan lanjut soal nomor 2. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, next. Soal yang kedua, seperti biasa ya, absis juga ya yang diketahui di sini, yaitu X-nya. Y-nya belum. Boleh cari gradiennya dulu ya. Kita cari gradiennya dulu. M sama dengan F aksen X. Sama dengan turunan ini. Berarti pangkatnya dikali ke depan, 3x, pangkatnya berkurang 1, berarti jadi 2. Kurangi dengan 2 kali ke depan, 2x, pangkatnya kurang 1, ya pangkat 1. Di sini x-nya hilang saja, tinggal 2, 5-nya hilang. Oke, udah itu tinggal substitusikan nilai x-nya atau absisnya. Nah, x-nya berapa tadi? 1 ya. Oke, kita ganti x-nya dengan 1, sama dengan 3 kali. Ini kan x kuadrat, jadinya 1 kuadrat. Dikurangi dengan 2 kali x, berarti 1. Ditambah dengan 2. Sama dengan 3. 1 kuadrat kan 1. 1 kali 3 ya 3. Kemudian 2 kali 1 ya 2. Ditambah 2. Berarti sama dengan habis tinggal 3. Berarti gradiennya adalah 3. Oke. Y-nya belum ya. Kita cari lagi Y. Y sama dengan langsung saja ya. F1 gitu ya. Bukan kepada turunannya, tetapi bentuk awalnya yang kita substitusikan. Berarti 1 x kuadrat jadinya, x pangkat 3 jadinya 1 pangkat 3. Kemudian kita lanjut lagi, ini x pangkat 2, berarti jadinya 1 pangkat 2 ditambah dengan 2, ini 2 kali x, berarti 2 kali 1 dikurangi dengan 5, sama dengan 1 kuadrat ya 1 dikurangi 1 pangkat 3 1 ya. 1 kuadrat juga 1 ditambah dengan 2 kali 1 ya 2 dikurang 5 sama dengan 1 kurang 1 habis, 2 kurang 5 yaitu min 3. Berarti Y-nya min 3, maka X1, Y1-nya adalah absisnya 1, kemudian Y-nya min 3. Oke, tinggal cari persamaan garisnya. Persamaan garis tadi yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, Y-nya tetap, yang diganti Y1 dengan X1 ya. Kurangi Y1-nya. Y1 yaitu min 3. Min 3 berarti ganti min 3 gitu ya. Sama dengan M. M-nya berapa tadi? Yaitu 3. Oke, 3. X kurang X-nya yaitu 1. Oke, lanjut berarti Y min kali min jadi plus ya. Plus 3. Sama dengan ini kalikan ke dalam jadinya 3x kemudian 3 kali min 1 yaitu min 3. Seperti tadi kita pindahkan yang nggak punya variabel atau konstanta ke kanan, berarti jadinya sama dengan 3x dikurang 3, ini pindah ruas jadi kurang 3 juga, berarti Y sama dengan 3x kurang 6. Sudah selesai. Oke, seperti tadi kalau misalnya dalam satu ruas jadinya 3x, Y pindah ruas jadinya min Y kurang 6 sama dengan 0, atau boleh juga 3x kurang Y sama dengan 6-nya pindah ruas jadi 6. Oke, selesai. Soal yang nomor 2. Oke, simpel. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan ditulis di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan kita jelaskan kembali apa biar teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke, soalnya sudah. Sekarang silahkan teman-teman coba 2 soal ini nanti sebagai latihan mengasah kemampuan teman-teman. Kalau misalnya jawabannya udah dapat, boleh ditulis di kolom komentar. Misalnya gradiennya berapa gitu ya. Misalnya gradien M-nya sama dengan berapa teman-teman dapat. Kemudian persamaan garisnya apa. X, Y-nya silahkan dapat berapa. Tulis di kolom komentar. Nanti akan kita koreksi apakah sudah tepat atau belum. Oke, silahkan selamat berlatih. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.